Welcome to Bethlehem Kids. Yeay. Bagaimana kabarnya? Baik. Puji Tuhan. Kakak percaya semua kita pasti keadaan baik. Yuk adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Siapkan hatimu. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kalau hari ini Tuhan, kami boleh kembali lagi Tuhan untuk memuji, menyenangkan hati-Mu Bapa. Biar Tuhan berkati ibadah kami saat ini Tuhan. Biar Tuhan melawat setiap adik-adik dimanapun mereka pada saat ini Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur, kami siap memuji Engkau. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian kita katakan I love you Jesus. Sambil bertepuk tangan ya. Adik-adik, kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tundukkan kepalamu, lipat tanganmu, tutup matamu.
Tuhan Yesus, kalau saat ini Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau Tuhan terus hadir di hati kami Bapa, memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari adik-adik kita akan menyembah Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita katakan Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, bahkan telinga kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini Bapa. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan, urapi kami, berkati kami Tuhan, sehingga apa yang kami dengarkan saat ini Tuhan tidak menjadi sia-sia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai semuanya.
apa kabar? Aduh, kalau dipikir-pikir ya, kita sudah lama sekali ya nggak ketemu. Kalau dihitung-hitung, sudah mau 1 bulan loh kita nggak beribadah bersama-sama ya. Hampir 1 bulan kita nggak ibadah sama-sama. Kak Novel sih sudah kangen sekali sama teman-teman. Pengen ibadah sekolah minggu sama-sama, nyanyi bersama. Pengennya ya kalau ini semua sudah berlalu, Kak Novel tuh pengen salamin satu-satu, pengen pelukin satu-satu. Gimana kalau dengan teman-teman sekarang? Udah belajar dari rumah ya? Ya, nanti kalau kita sudah ketemu lagi sama-sama, kita saling berbagi cerita ya. Oke, hari ini Kak Nova mau cerita firman ya. Nih, kalau bisa baca sama-sama di sini, kita akan berbagi firman dan belajar bersama-sama tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ada yang ngetok tuh di pintu. Ya, masuk. Come in. Oh, yes. I saw an alien last night. Huh? Yeah. An alien? Yeah, really. Alien? What does it look like? There's 2 eyes. It was laughing sinisterly, and it had 2 antennas. Huh? Are you sure? Yeah, it's a blue spaceship. Where were you when you saw this alien? In my bedroom. Bedroom. Were you sleepwalking? No. Were you dreaming? No. Were your parents with you when you saw this alien? No. So it's only you by yourself who saw this alien in the middle of the night. Yes, I think. Wah, tadi dengar ya cerita tentang alien dari teman kita. Katanya dia pas malam-malam di tempat tidur dia melihat ada alien. Alien itu seperti makhluk asing dari planet lain. Mungkin nggak sih gambarnya seperti ini? Coba kita lihat. Tadi dia bilang warnanya hijau, ada antena, terus ketawa hihihihi seperti itu. Ada di spaceship, yaitu pesawat terbang yang warna biru. Benar nggak sih seperti ini? Tapi kalau dipikir-pikir ya, yang lihat cuma dia sendiri. Terus dia di tempat tidur. Kira-kira kalau ada teman kita yang cerita seperti itu, kita percaya nggak? Kalau Kak Novel sih, Kak Novel susah percaya. Apalagi cuma dia sendiri, terus dia mulai ragu pas Kak Novel tanya, apa kamu mimpi nggak? Apa kamu mungkin berjalan pas tidur? Wah, dia langsung ragu. Berarti kesaksian seperti ini, itu tidak bisa dipercaya. Nah, Kak, apa hubungannya nih sama cerita kebangkitan Tuhan Yesus? Oke, Kak Novel ceritain ya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Coba kita lihat gambarnya. Pada suatu pagi, ketika Tuhan Yesus sudah diturunkan dari salib, dan kemudian dimasukkan ke dalam kubur, ditutup dengan batu, pagi itu, ada para wanita, termasuk salah satunya itu Maria, datang untuk mau memberikan haruman di dalam kuburnya Yesus. Pas Maria sampai di depan kubur, dia kaget. Lihat, kuburnya itu ternyata batu yang besar dan berat itu sudah terguling ke samping dan kuburnya terbuka. Langsung Maria kaget, langsung dia masuk ke dalam. Tahu apa yang dia lihat? Tubuh Yesus hilang. Tersisa cuma kain yang untuk membungkus tubuh Yesus. Aduh, Maria kaget sekali. Apa ada yang mencuri tubuh Yesus? Kenapa tubuhnya hilang? Ketika dia bingung, dia tertunduk. Tiba-tiba dia melihat ada satu sosok. Sosok itu datang. Kemudian bertanya kepada dia, siapakah yang kamu cari? Kenapa kamu terlihat begitu bingung? Maria berpikir itu tukang kebun yang ada di sekitar sana. Dia berkata, saya sedang mencari tubuhnya Yesus. Padahal dia tidak bisa melihat dan mengenali sosok yang menyapa dia itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kemudian akhirnya
Tuhan Yesus memperkenalkan diri kepada Maria. Maria, Maria, akulah dia. Kemudian Maria baru sadar dan memanggil Yesus, Rabi, Guru. Dan kemudian setelah itu, Maria bersama para wanita lari keluar dari kubur dan berusaha menceritakan hal itu kepada murid-murid Yesus yang lainnya. Murid-murid Yesus yang lainnya, termasuk Simon Petrus dan juga Yohanes. Mereka itu begitu mendengar berita ini, pertama kali nggak percaya juga. Mana mungkin sih tiba-tiba tubuh Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus berdiri berbicara dengan Maria. Karena tidak percaya, mereka langsung lari lagi ke kuburnya Yesus. Dan sama, di kubur Yesus mereka melihat batunya yang sudah terguling dan kuburnya juga sudah kosong. Dan mereka berpikir-pikir, apakah benar Tuhan Yesus itu sudah bangkit? Nah, teman-teman semua, dari semua tadi cerita yang ada, pertama kali Maria dan beberapa wanita-wanita yang ada, kemudian murid-murid Yesus. Setelah itu ada banyak kejadian di mana Tuhan Yesus juga memperlihatkan diri kepada murid-murid yang lain. Murid-muridnya semua, kepada orang yang berjalan dari Emmaus. Kemudian Tuhan Yesus juga makan bersama, makan ikan di pinggir pantai. Dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Dari situ kita tahu bahwa yang melihat bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit setelah dia disalibkan, bukan cuma satu orang sama seperti temannya Kak Novel tadi. Kan cuma dia aja yang melihat ada makhluk asing dari planet lain. Tapi pas kejadian kebangkitan Tuhan Yesus, ada ratusan dan ratusan dan ratusan orang di dalam sejarah yang namanya benar-benar tercatat. Dan mereka semua menyaksikan bahwa benar Tuhan Yesus itu bangkit kembali dan hidup, dan Tuhan Yesus tidak mati. Dan orang-orang ini bahkan hidup selama puluhan tahun sampai kepada zamannya Rasul Paulus. Dan kemudian Rasul Paulus mendengar cerita itu dan Rasul Paulus menceritakannya kembali. Jadi kita harus tahu bahwa pada saat kebangkitan Tuhan Yesus itu banyak saksi mata yang melihat bahwa benar ini bukan dongeng. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan semacam dongeng, fairy tales gitu ya, yang diceritakan bahwa oh iya Tuhan Yesus bangkit loh, padahal tidak ada kebenarannya. Tapi ini adalah benar-benar sesuatu yang terjadi, bahwa Tuhan bangkit setelah 3 hari ada di dalam kubur. Dan itu benar-benar terjadi. Nah, sekarang kita lihat nih, arti kebangkitan Tuhan Yesus buat kita semua. Oke, Kak Novel, Tuhan Yesus bangkit nih, Tuhan Yesus hidup. Tapi artinya buat saya apa dong? Saya percaya nih, oke lah Kak Novel bilang banyak nih saksi-saksi. Tapi artinya buat hidup saya apa? Pertama, kita bisa baca sama-sama ya, bahwa kita itu menyembah Tuhan yang hidup. Kita percaya kepada Tuhan yang hidup dan bukan Tuhan yang mati. Kalau Tuhan Yesus hanya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, itu berarti kita kan, Tuhan kita ternyata mati di atas kayu salib ya. Tapi tidak, Tuhan membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bangkit, dan Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang mengalahkan maut. Arti keduanya itu bisa dibaca bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa bahkan atas maut. Jadi Tuhan Yesus itu berkuasa bukan hanya atas, kita ingat ya kejadian mujizatnya Tuhan Yesus, Dia berkuasa atas segala laut dan alam semesta. Dia hardik lautnya langsung tenang. Berarti Tuhan berkuasa atas alam semesta. Kemudian Tuhan juga berkuasa atas segala sakit penyakit. Kita ada banyak membaca bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Berarti Tuhan Yesus berkuasa atas sakit penyakit. Dan kita pada akhirnya tahu bahwa bukan hanya alam semesta dan sakit penyakit, tapi Tuhan juga berkuasa atas kematian dan maut. Oleh sebab itu, sekarang untuk kita semua, anak-anak, teman-teman semuanya itu, karena kita menyembah Tuhan yang hidup, dan Tuhan Yesus berkuasa atas maut,
kita jangan takut ya, kita jangan khawatir. Kalau misal tiba-tiba mati lampu, atau misalnya kita disuruh mama papa turun ke bawah ngambil barang padahal gelap, jangan takut sama gelap. Aduh Kak, saya takut sama gelap nih, gitu. Jangan takut, karena kita punya Tuhan Yesus yang berkuasa atas maut dan segala-galanya. Dan kita juga jangan takut kalau disuruh tidur sendiri di kamar sendiri. Aduh Kak, saya harus tidur di kamar sendiri, saya takut nih, gitu. Jangan. Karena kita tahu kita ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus punya kuasa. Terus pada saat-saat seperti ini memang bukan saat yang mudah. Saat dimana kita semua harus isolasi diri di rumah, karena di luar sana ada coronavirus COVID-19 yang sangat-sangat sekali gampang menular. Mungkin tidak mudah bagi kita untuk tidak keluar, tidak bisa bermain dengan teman-teman, tidak bisa ke sekolah. Tapi kita percaya bahwa semuanya ini ada di dalam sepengetahuan Tuhan Yesus. Tuhan tahu apa yang terjadi dengan kita semua. Dan yang pasti, Kak Novel percaya, meskipun kita di rumah, meskipun kita harus belajar di rumah, meskipun kita tidak bisa keluar, meskipun papa mama juga tidak pergi bekerja dan harus di rumah juga, tapi semuanya ini ada dalam kebaikan Tuhan. Artinya ada berkat Tuhan juga di balik semuanya ini. Kita pikir-pikir, nanti kita bisa cerita dengan teman kita, dengan adik kita, dengan kakak kita, dengan papa mama juga. Di dalam saat-saat seperti ini, kira-kira berkat apa nih yang kita ada? Mungkin selama ini kita jarang ketemu papa mama ya, waktunya sedikit. Wah, sekarang bisa bersama-sama dengan papa mama. Wah, mungkin selama ini kita jarang makan masakannya mama nih. Wah, sekarang mama jadi rajin masak gitu. Saya percaya, Kak Novel percaya bahwa di balik semuanya ini akan ada banyak berkat. Yang pasti nanti kalau misalnya coronavirus ini sudah berlalu, ketika kita sudah bisa keluar, kita pasti akan lebih menghargai ibadah bersama-sama di sekolah minggu. Ya, sekarang ada ayat hafalannya. Kita baca sama-sama ya. Ada di Yohanes 11 ayat 25 sampai ke 26. Ayo ikuti Kak Novel, kita baca bersama-sama ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Oke, nanti diulang-ulang kemudian dihafal ya. Kalau yang mau menghafal bahasa Inggris juga boleh. Setelah itu, nih Kak Novel ada 2 pertanyaan atau tema diskusi. Oke, jadi ini ada 2 hal yang nanti teman-teman bisa diskusikan dengan papa mama. Ya, boleh difoto mungkin di monitornya atau dicatat. Ya, nanti filenya juga kalau misalnya mau bisa minta dari Kak Eka ya. Pertama, bagaimana arti kebangkitan Tuhan Yesus dalam hidup anak dan papa mama? Orang tua itu bisa berbagi kesaksian. Nah, bagi papa mama yang ikut menonton, nanti kalau diskusi dengan teman-teman, dengan anak-anak, bisa juga berbagi kesaksian. Dari tadi 2 poin tentang arti kebangkitan Tuhan Yesus dalam hidup kita, mungkin bisa berbagi kesaksian. Yang kedua, diskusikan dengan anak. Bagaimana sebagai keluarga bisa membagikan berita baik ini kepada teman atau saudara atau orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus. Ini adalah suatu berita baik bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana hidup kita, ya meskipun sekarang masih di rumah, bagaimana kita bisa bagikan berita baik ini. Jadi ingat ya, mungkin dicatat siapa teman-teman, apa saudara, apa orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus, tapi kita bagikan berita baik ini. Sama seperti cerita tadi, Maria ketika masuk ke dalam kubur Yesus dan melihat bahwa ternyata Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup, dia mendapatkan mandat itu untuk membagikan berita baik ini. Dia langsung lari keluar dari kubur, dia langsung ceritakan kepada semua murid-murid Tuhan. Nah, maukah kita juga mengambil bagian membagikan berita baik ini? Hari ini, meskipun lewat video, tapi hari ini kita belajar sesuatu yang sangat penting tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Pertama, kita tahu bahwa kebangkitan Tuhan Yesus ini bukan cerita dongeng semata,
Karena begitu banyak saksi mata, kebangkitan Tuhan Yesus adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Dan ingat, jangan hanya tahu tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tapi artinya apa dalam hidup kita. Pertama, kalau misalnya kita percaya, kita menyembah Tuhan yang hidup, yang mengalahkan kematian dan maut, kita jangan takut dan khawatir. Di luar sana, banyak orang yang khawatir, banyak orang yang stres dan depresi, terutama saat-saat ini, di mana kita harus isolasi diri, kita takut tentang coronavirus ini. Tapi, ketika Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut dan kematian, kita juga tidak perlu takut, bahkan tidak perlu takut atas kematian. Karena seperti kata Paulus, hidup ini sudah adalah milik Tuhan dan mati bagi Tuhan itu adalah suatu keuntungan. Sehingga kalaupun kita dipanggil Tuhan, kita tahu itu adalah suatu keuntungan, kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan ingat, semua saksi-saksi hidup yang menyaksikan bahwa Tuhan Yesus bangkit dan hidup mereka itu berubah. Yang tadinya takut menjadi berani menginjili, yang tadinya itu meragu-ragu, sekarang mereka berani menantang bahaya, bahkan mereka itu dipersekusi untuk menyampaikan berita baik. Hidupnya benar-benar berubah. Bagaimana dengan hidup kita, teman-teman? Apakah hidup kita juga berubah ketika kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib bagi kita sudah bangkit dan hidup? Mari kita tundukkan kepala kita. Kanafel akan berdoa. Ikuti Kanafel berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, Juru Selamat kami, yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus segala hukuman dosa kami. Hari ini kami belajar, Tuhan, Engkau sudah bangkit, hidup, mengalahkan maut. Kami belajar ketika kami percaya akan Tuhan yang hidup. Kami juga percaya bahwa hidup kami akan berubah. Hidup kami akan secara radikal berubah menjadi hidup yang berbeda. Kami juga percaya bahwa kami tidak perlu khawatir meskipun situasi di luar sana, berita tentang virus sungguh menakutkan. Tapi bagi kami, Tuhan yang hidup, yang berkuasa, bukan hanya akan menjaga hidup kami, tapi kalaupun kami bersama-sama dengan Tuhan, itu adalah suatu keuntungan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Kami angkat doa dan ucapan syukur kami ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kakak harap firman-Nya dapat memberkati kita semua ya. Oh ya, untuk mengisi waktu luang, kakak mau ngajak adik-adik untuk bikin art and craft. Dan untuk setiap adik-adik yang membuat art and craft, berhak mendapatkan reward yaitu 5 kupon yang dapat ditukarkan pada bazar akhir tahun ini. Serta untuk setiap 3 hasil terbaik dari setiap kelas akan diposting ke Instagram Bethlehem Kids. Untuk hasil art and craft adik-adik dapat dikirimkan melalui WhatsApp di atas ini. Dan tanggal pengumpulan terakhir adalah hari Sabtu 25 April 2020. Berikut adalah art and craft untuk kelas Joy. Alat dan bahan yang dibutuhkan: 1. Template yang bisa didapatkan melalui WhatsApp. 2. Spidol, pensil warna atau krayon. Cara membuat: beri warna pada gambar sesuai dengan petunjuk. Berikut adalah art and craft untuk kelas Wonder and Mighty. Alat dan bahan yang dibutuhkan: 1. Kertas putih ukuran A4 untuk background. 2. Spidol, cat air, pensil warna atau krayon untuk mewarnai background. 3. Kertas hitam.
4. Lem kertas. 5. Gunting. Cara membuat: 1. Buat bentuk salib dari kertas berwarna hitam. 2. Warnai kertas putih A4 sesuai contoh. 3. Gambar setengah lingkaran di bagian bawah kertas A4 dan diberi warna coklat. 4. Tempelkan salib. Nah, sudah tahu kan alat dan bahan serta cara untuk membuatnya? Adik-adik jangan lupa ya untuk buat di rumah serta dikirimkan melalui WhatsApp yang sudah diinformasikan tadi. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.